Yo, selamat datang di Freak Channel. Kali ini Mimin akan membahas Mangatsumatsu no Valkyrie kembali pada chapter terbaru, chapter 46. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, untuk mengingat kejadian sebelumnya, Mimin akan sedikit merecap chapter sebelumnya terlebih dahulu. Jadi pada chapter 45, ronde ke-6 pertarungan antara Buddha dan si anak puber benar-benar dimulai. Pada chapter ini juga kita mendapatkan flashback tentang masa lalu Zerofuku yang ternyata cukup menyedihkan. Lalu tidak hanya itu, Zerofuku juga ada di zaman yang sama dengan Buddha dahulu. Bahkan Buddha juga sempat menawari kacang pada Zerofuku. Namun Zerofuku malah melempar kacang tersebut dan iri pada Buddha. Hingga sejak saat itu pula, Zerofuku pun menyimpan kebencian pada Buddha. Dan lalu chapter ini pun ditutup dengan serangan pertama Buddha pada Zero dan perkataan dari Buddha yang tidak mengenal siapa si Zerofuku ini, setelah sebelumnya Zerofuku panjang lebar menjelaskan kebenciannya pada Buddha. Nah, melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya, setelah Zerofuku terkena serangan Buddha, ternyata serangan tersebut cukup fatal. Walaupun tidak mematikan, serangan tersebut sukses membuat Zerofuku kesakitan dan kesulitan bernafas. Bahkan karena saking cepatnya serangan Buddha, banyak dari kubu para dewa yang menganggap kalau hal tersebut sebagai pelanggaran. Nah, lalu di sini seperti biasa, setiap perwakilan baik dari kubu manusia ataupun dewa, pasti salah satu penonton dari kubu tersebut ada yang berhubungan dengan perwakilan yang sedang bertarung. Contohnya saja ketika Sasaki Kojiro bertarung, di salah satu bangku penonton kubu manusia ada Miyamoto Musashi, seseorang yang juga terkenal hebat menggunakan pedang. Dan terkait dengan hal itu, seseorang yang terkait dengan tokoh Buddha ini adalah The Four Sages atau 4 pertapa. Siapa mereka? Yang pertama ada Kungsu, atau di negara barat dikenal sebagai Confucius. Dirinya merupakan pendiri ajaran Konghucu. Kedua yaitu Socrates, merupakan seorang figur penting di zaman Yunani dahulu dan merupakan salah satu dari 3 filsuf besar dari zaman Yunani selain Plato dan Aristoteles. Dan yang ketiga, seperti yang kalian lihat pada gambar, untuk yang satu ini bisa kalian tebak sendiri siapa dirinya, karena Mimin tak berani untuk menjelaskannya. Ya, tapi terlepas dari itu, mengapa ketiga orang ini bisa terkait dengan Buddha? Karena di negara barat sana ada sebuah konsep bernama Four Sages of the World, di mana orang-orang yang ada di dalamnya merupakan 4 tokoh yang menginfluen dunia dengan drastis, yang salah satunya adalah Buddha. Yang mana sebenarnya awal dari konsep Four Sages itu sendiri berasal dari Buddhism. Lalu berikutnya, kembali ke pertarungan. Di sini Zerofuku masih kesakitan. Namun tak lama kemudian ia pun balik menyerang Buddha. Namun Buddha dapat menghindarinya dengan mudah. Berikutnya Zero pun terus meluncurkan serangan demi serangannya kembali. Namun lagi-lagi Buddha dapat menghindari semua serangan tersebut dengan sangat mudah. Kesal karena tidak ada satupun serangannya yang dapat mengenai Buddha, Zero pun merasa tidak beruntung. Dan seperti yang Mimin sebut di thumbnail, ternyata kesialan tersebut merupakan kekuatan sejati dari Zerofuku yang bisa dibilang sangat OP mampus. Jadi kekuatan si Zero ini terhubung dengan senjata kapak yang ia pakai, yang disebut sebagai Misery Cleaver atau kapak kesengsaraan. Kapak tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap ketidakberuntungan yang Zero alami. Dan setiap Zero mengalami ketidakberuntungan atau kesialan, kekuatannya akan bertambah dan kapak tersebut juga akan semakin besar dan semakin destruktif. Namun yang gila dan brokennya di sini bukanlah kemampuan tersebut, melainkan kondisi aktivasi dari skill pasif tersebut. Jadi bukan hanya ketika Zero tidak beruntung, bahkan ketika Zero merasa dirinya tidak beruntung pun, kapak tersebut tetap akan menyerap perasaan Zero dan bertambah kuat. Contohnya setiap kali Buddha menghindari serangan Zero, Zerofuku akan merasa sial dan kapak tersebut akan bertambah kuat. Yang tentu hal tersebut tidak adil. Lalu lanjut cerita, setelah kekuatannya bertambah, Zerofuku pun kembali menyerang Buddha. Walaupun meleset, tapi dampak yang disebabkan oleh serangan Zero kali ini lebih kuat dan lebih destruktif dari sebelumnya. Serangan demi serangan kembali dilancarkan oleh Zero, dan tentu seperti biasa, Buddha dapat menghindari semua serangan tersebut. Namun hal tersebut justru malah membuat Zerofuku semakin kuat. Sampai akhirnya salah satu serangan Zero hampir sukses mengakhiri ronde 6 ini. Tapi lagi-lagi Buddha dapat dengan cakap menghindari serangan telak tersebut. Di sini gokilnya Buddha justru malah memuji dan terpukau dengan senjata milik Zero itu. Tapi di sisi lain, Geir yang menonton pertarungan tersebut dibuat cukup kaget dengan refleks Buddha saat menghindari serangan fatal Zero sebelumnya. Tapi dengan kecepatan yang sama dengan Buddha, Brunhild langsung menyanggah pernyataan Geir tersebut. Di sini Brunhild menyuruh Geir untuk memperhatikan gerakan Buddha dengan lebih seksama lagi. Dan ternyata
Di sana terlihat kalau Buddha selalu bergerak sebelum Zero menyerang. Lalu Gear pun bertanya, apakah itu kemampuan yang sama seperti simulasi Kojiro? Dan Brunhild pun menjawab kalau kemampuan Buddha ini sama sekali berbeda dengan Kojiro. Satu-satunya kemampuan bagi mereka yang berhasil meraih pencerahan murni. Dan yap, kemampuan ini merupakan salah satu kemampuan yang Mimin duga sebelumnya, yaitu Future Vision atau penglihatan masa depan. Jadi berhubung mata Buddha juga memiliki bentuk yang cukup unik, ternyata di balik mata tersebut memang menyimpan kemampuan yang sangat gila, yaitu melihat masa depan. Dan ya, dengan hal tersebut menjelaskan mengapa pada saat dahulu Buddha dapat menghindari serangan dari Ebisu dengan sangat mudah. Atau yang lebih dekat pada ronde 6 bagian awal ini, karena kemampuan tersebutlah mengapa Buddha tidak dapat disentuh sedikit pun oleh Zero. Karena selain cepat, Buddha juga dapat melihat beberapa waktu ke masa depan. Nah, lalu berikutnya pertarungan pun berlanjut. Di sini Zero sudah benar-benar kesal pada Buddha karena ia selalu bisa dan terus menghindari setiap serangannya tanpa balik menyerangnya. Mengamini perkataan Zero, kali ini Buddha pun menghindari setiap serangan Zero sambil menyerangnya. Lalu selanjutnya, setelah dihajar sebelah pihak oleh Buddha, Zero pun bertanya-tanya, mengapa tak ada satupun serangannya yang dapat mengenai Buddha. Lalu kemudian, Buddha pun memberikan sedikit clue pada Zero. Menyadari kalau kemampuan Buddha adalah melihat ke masa depan, Zero pun merasa kalau hal tersebut adalah kecurangan. Dan tentu ia pun juga merasa dicurangi. Dengan penuh amarah, Zero pun kembali menyerang. Tapi lagi-lagi Buddha menghindari serangan-serangan tersebut sambil balik menghajarnya. Tentu melihat hal tersebut, kubu manusia dan khususnya Geir merasa kalau Buddha sudah berada di atas angin. Karena bagaimanapun, perbedaan kemampuan di antara mereka sudah terlihat jelas. Apalagi Buddha dapat melihat ke masa depan. Dirinya dapat mengantisipasi setiap serangan yang akan dilancarkan dan mempersiapkan serangan balasan untuk itu. Namun di sini, sialnya adalah kesialan Zerofuku. Kali ini dirinya benar-benar mengakui kalau ia iri pada Buddha. Belum lagi melihat setiap kemampuan Buddha yang terasa curang, membuat Zero semakin merasa sial dan tidak beruntung. Yang di saat yang sama, kekuatan Zero meningkat sangat drastis. Bahkan di sini Buddha yang melihat ke masa depan pun sempat terdiam sejenak. Ketika orang lain melihat kalau Zerofuku akan berakhir, Buddha justru melihat serangan dahsyat yang akan datang selanjutnya. Bahkan Buddha juga sampai berkata kalau itu terlihat seperti kecurangan. Melihat Buddha sampai terdiam, Brunhild pun sampai bertanya-tanya sebenarnya apa yang membuat sang Buddha sampai seperti itu. Dan jawabannya pun muncul tak lama kemudian. Semua rasa sial yang dialami oleh Zero kini terakumulasi ke dalam kapaknya hingga kapak tersebut menjadi sangat-sangat besar. Melihat hal tersebut, Brunhild pun menyadari kalau hal itulah penyebab Buddha sampai terdiam. Bahkan Brunhild yang selalu terlihat optimis pun merasa kalau serangan tersebut adalah akhirnya. Ketika seseorang dapat melihat ke masa depan dan melihat suatu hal yang tak bisa dihindari, yang tersisa hanyalah perasaan tak berdaya. Maka dari itu Buddha hanya terdiam saja. Namun prasangka Brunhild tersebut berbanding terbalik dengan ekspresi Buddha. Seperti biasa dengan angkuhnya, Buddha pun tersenyum dan melakukan sesuatu dengan tongkatnya. Jadi di hadapan serangan besar Zero, Buddha pun merubah tongkatnya menjadi sebuah tameng yang ia sebut sebagai Sixth Realm Staff, Fourth Realm, Asura Realm. Dan dengan tameng tersebut, Buddha pun sukses menahan serangan dahsyat dari kapak milik Zerofuku. Dan chapter ini pun ditutup dengan perkataan epik dari Buddha kalau dirinya akan menolong Zero untuk mengatasi masa pubertasnya. Dan tentu mendengar perkataan tersebut, kemarahan Zero semakin menjadi-jadi. Oke, di akhir Mimin akan sedikit membahas beberapa hal yang ada pada chapter ini. Pertama, tentang senjata Buddha. Ternyata senjata tersebut bukanlah sebuah tongkat sembarangan. Terlihat tongkat tersebut dapat berubah menjadi sebuah tameng yang Buddha sebut sebagai Sixth Realm Staff, Fourth Realm, Asura Realm. Atau simpelnya, jadi bentuk tameng tersebut merupakan bentuk keempat yang artinya masih ada 4 bentuk lagi dengan menghitung bentuk originalnya. Dan sejauh dari tulisan yang ada diketahui, selain Asura Realm, diantaranya ada Ghost Realm, Hell Realm, Animal Realm, Human Realm, dan Divine Realm. Ya, kita tunggu saja apakah Buddha akan kembali merubah senjatanya ke bentuk-bentuk yang lain atau tidak. Lalu selanjutnya tentang kemampuan mata Buddha yang bisa melihat masa depan. Kemampuan tersebut hanyalah merupakan salah satu kemampuan dari sekian banyak Ridi, yang artinya masih ada kemungkinan kalau melihat masa depan bukanlah satu-satunya kemampuan Buddha.
Tapi sejauh yang terlihat dalam setiap aksinya, bukan tidak mungkin juga kalau melihat masa depan merupakan satu-satunya kemampuan spesial yang dimiliki Buddha dalam anime manga ini, seperti para dewa lainnya. Ya, terlepas dari itu, mari kita lihat saja ke depannya, apakah kemampuan Buddha akan lebih absurd dari ini atau tidak. Dan lalu yang terakhir, tentang kedua petarung ini, sebenarnya kemampuan siapakah yang lebih curang dan siapakah yang lebih kuat di sini. Di sisi Buddha, dirinya bisa melihat masa depan, tentu merupakan kemampuan yang sangat-sangat licik dan gila. Dengan kemampuan tersebut, Buddha dapat mengantisipasi setiap serangan yang dilepaskan dan dapat sesegera mungkin mempersiapkan serangan balik dari awal. Tapi tetap, kemampuan melihat masa depan ini memiliki sedikit kelemahan. Jadi walaupun Buddha melihat ke masa depan, jika ia melihat suatu serangan yang tak dapat dihindarinya, dirinya juga tetap akan tamat. Dengan catatan, Buddha tak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi lagi-lagi, berhubung ini Buddha versi Sumatsu no Valkyrie, sepertinya dia ini tipe karakter yang akan selalu memiliki jalan keluar dan bertindak sesuka hatinya. Lalu di sisi lain, kemampuan Zero Fuku bahkan bisa dikatakan lebih OP dan lebih curang lagi. Ketika serangannya meleset, Zero akan merasa sial, dan ketika ia merasa sial, kekuatannya malah akan bertambah. Dengan Buddha yang dapat menghindari setiap serangan Zero, kekuatan Buddha justru malah menjadi bumerang baginya. Karena setiap Buddha menghindari serangan Zero, Zero justru akan menjadi semakin kuat. Tapi di sini, lagi-lagi ada sebuah persamaan. Ketika kekuatan terbesar Zero datang dari Buddha yang selalu menghindari serangannya, kelemahannya pun juga ada pada Buddha sendiri. Jadi walaupun kuat dan destruktif, kemampuan Zero ini tidak melindunginya dari serangan-serangan Buddha. Mengingat Buddha sendiri sangat cepat dan dapat melihat ke masa depan, jadi Buddha dapat melihat celah-celah yang ada untuk menyerang Zero sembari mengantisipasi serangan dari Zero. Ya, intinya kedua petarung memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Jadi siapakah yang lebih curang menurut kalian? Apakah Buddha dengan penglihatan masa depannya atau Zero dengan kesialannya? Tulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat sendiri. Tapi sejauh jalannya pertarungan di ronde ini, masih terlihat kalau saat ini Buddha lah yang masih tetap mendominasi jalannya pertarungan. Tapi dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh Zero, sepertinya jika Buddha hanya sekedar kuat saja, ronde 6 ini tidak akan berakhir menjadi mudah bagi Buddha. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan manga Sumatsu no Valkyrie untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.